Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Minggu 5 April tahun 2020 kita dapat bersekutu kembali walaupun persekutuan kita ini berbeda tempat satu dengan yang lain. Tapi kita yakin bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di setiap tempat di mana kita berada dan Dia siap memberkati kita melalui hati yang rindu akan Tuhan. Hari ini juga adalah hari Minggu pertama di mana kita bersama-sama mau menerima perjamuan Tuhan. Maka saya harapkan saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah telah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, dan mempersiapkan apa yang dapat kita lakukan untuk menerima perjamuan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan melalui lagu pujian yang berjudul Allah Turut Bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Haleluya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Ya Tuhan, kami mengakui kebesaran dan kekuatan Tuhan, bahwa Engkau besar, Engkau maha kuasa, dan Engkau adalah Allah yang penuh kasih, selalu menyapa kami dengan kasih yang penuh kehangatan. Hari ini kami semua tunduk di hadapan. Kami mohon Tuhan hadir dan memberkati kami lewat penyampaian firman Allah dalam ibadah kami bersama-sama. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi firman. Demi nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema khotbah saya pada hari ini diambil dari Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Seperti begini bunyi firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan, bahwa beginilah firman Tuhan. Raja Persia berkata, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia berada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di sepanjang hidup mereka.
persembahan itu adalah persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan Allah yang bekerja secara misterius, sulit untuk bisa dimengerti dan tidak dapat dipahami oleh pikiran kita. Tidak semua dapat berjalan sesuai dengan rencana kita. Namun Tuhan tetap memegang kendali. Yesaya 41 ayat 10, di dalam ayat itu berkata bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Akal pikiran kita tidak dapat dan tidak mampu menembus pikiran Tuhan yang paling terdalam. Siapapun manusia itu, apakah dia orang sekaliber seperti orang yang pandai atau orang yang disebut saleh, suci, dan lain sebagainya. Dengan menerka pikiran Tuhan, kita akan menjadikan Allah setara dengan manusia, maka itu adalah hal yang dapat disebut melawan kehendak Tuhan, dan itu adalah hal yang mustahil. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita memperhatikan apa usaha manusia. Kenyataannya tidak setiap manusia puas dengan keputusan Allah. Lalu manusia dengan berbagai cara menghabiskan waktunya untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Kisah di Babel umpamanya, atau menara Babel yang dikenal, yang tertuang dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Di sana dinyatakan manusia berusaha untuk mau setara dengan Allah dan mau mengetahui pikiran Allah melalui membangun menara Babel. Saat ini pun para ilmuwan semua berlomba menciptakan kehidupan, sebut saja dari mengkloning binatang, atau coba menembus ruang dan waktu melalui berbagai teori supaya manusia katanya dapat memahami Allah atau dapat memecahkan semua masalah misterius Allah yang tidak dapat dan tidak mungkin diketahui oleh manusia. Di dalam Alkitab kita membaca tentang kekuatan firman. Namun kita juga harus pahami, Alkitab bukan buku sejarah. Alkitab bukan sebagai jimat sehingga salah kaprah orang menjadikan Alkitab semacam buku yang hanya ditaruh di tempat yang dianggap dapat mengusir malapetaka, bala sampar, dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi kita juga bisa melihat berbagai fakta sejarah dalam Alkitab. Banyak kesaksian orang-orang yang mengalami pengalaman iman bersama Tuhan Allah secara luar biasa. Bagaimana Allah bekerja menenun berbagai peristiwa dalam hidup manusia. Ya, banyak peristiwa yang terjadi pada manusia. Sebut saja juga pada zaman purba. Dan ini juga terjadi dalam hidup kita di kekinian. Inilah yang menjadikan Alkitab selalu bisa dipercaya dan kita dapat memahami Allah berkarya di sepanjang hidup kita. Saudaraku, mari kita pelajari cara Allah bekerja dalam mendidik umat Tuhan, bangsa Israel, selama 70 tahun yang disebut masa suram. Masa yang kita hadapi sekarang bukankah juga disebut masa suram?
Masa di mana Allah justru mendidik kita di masa ini supaya kita bisa bertobat dan mengasihinya. Peristiwa kembalinya Israel ke Yehuda selepas 70 tahun pembuangan di Babel merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi dalam hidup manusia. Bagaimana mungkin Israel umat Allah yang sudah terjajah selama 70 tahun bisa dilepaskan begitu saja oleh seorang penjajah seperti Raja Kores yang tidak mengenal Allah yang dikenal oleh bangsa Israel. Bagaimana mungkin ia bisa begitu murah hati dan baik, bukan hanya melepaskan Israel kembali ke negeri mereka, melainkan juga mengembalikan berbagai barang rampasan, peralatan bait suci yang telah direbut diambil dari tangan Israel. Dan ini semua bisa dikembalikan untuk membangun fondasi keagamaan Israel. Ini merupakan hal yang mustahil menurut pikiran kita manusia. Ya, inilah kemisteriusan Allah. Allah mengenapi janjinya untuk memulihkan keadaan Israel. Setelah dia menghukum, lalu dia menjadikan mereka tidak berdaya. Tetapi dia berjanji, dia akan meninggikan, bahkan menebus Israel. Siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan, termasuk seorang raja penyembah berhala seperti Kores. Tapi Tuhan bisa juga memakai bermacam cara untuk menyelamatkan kita, menolong, dan mengembalikan kita kepada kebenaran Tuhan. Bolehkah kita pun berkata, virus corona ini yang membuat banyak orang ketakutan, tetapi dapat menjadi sarana Allah untuk menaklukkan kesombongan, keegoisan manusia. Puji Tuhan bahwa Allah hadir dalam nas yang kita baca pada Esra 1 ayat 1 adalah untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Ya, Tuhan Allah menggerakkan aliran penebusan sepanjang sejarah menuju sasarannya. Ketika ia melakukan hal itu, kadang-kadang ia memutuskan untuk merendahkan penguasa yang berkuasa. Sebut saja Firaun, sebut saja Nebukadnezar, dan banyak hal lagi. Semua ini untuk mengerjakan maksud mulia Tuhan adalah menyelamatkan umat Tuhan, mengembalikan umat Tuhan kepada tujuan Allah yang semula. Dari konsep Allah kepada manusia di mana dia menjadikan kita, menciptakan kita menurut gambar dan serupa Allah. Amsal 21 ayat 1 mengatakan bahwa hati seorang raja bagai batang air di tangan Tuhan untuk diarahkan kemana saja dikehendaki olehnya, untuk memastikan kelancaran aliran penebusan dan akhir sejarah. Saudaraku, cara Tuhan bekerja memang di luar akal sehat kita. Tapi satu hal yang pasti, dia sanggup, dia mampu. Dia bukan saja mampu, tetapi dia juga mau. Tuhan mau memberi Anda dan saya berkat. Tuhan mau memberi Anda dan saya kesembuhan. Dan Tuhan mau melakukan yang terbaik untuk kita. Percayalah, jangan ragu. Kalau Anda dan saya ragu, maka iman itu juga yang akan jadi. Alkitab berkata, sebagaimana imanmu, jadilah demikian. Karena Israel kurang percaya pada Allah, maka mereka harus belajar percaya selama 70 tahun. Wallahu alam. Bagi Tuhan, baik 7 hari atau 70 tahun, tidak masalah. Tapi buat kita, itu adalah masalah besar. Kita selalu mematok pikiran Tuhan sama seperti pikiran kita. Jangan pernah memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Biarlah keinginan Tuhan berlaku di dalam hidup kita. Di tengah menghadapi masalah,
Tuhan hanya ingin kita berhenti memaksa Dia dan mengikuti kehendak kita. Tuhan mau kita berserah pada kekuatan dan kehendak-Nya. Saudara-saudaraku, Tuhan bukan hanya ingin menyembuhkan penyakit kita dan mengangkat masalah kita, tapi juga jiwa dan roh kita. Karenanya Paulus di dalam Roma pasal 12 berkata, biarlah rohmu menyala-nyala, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Marilah kita belajar mengenal cara Tuhan Allah bekerja. Walaupun terkadang pahit, berat, sulit untuk dipahami, bahwa semua itu dilakukannya untuk kebaikan kita. Ia menolong kita semua dengan caranya, ya dengan cara Allah sendiri. Dia dapat melakukan apa yang dapat Dia lakukan untuk kebaikan kita. Amin. Kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, Kepala gereja kami, Tuhan kali ke langit dan bumi, ampunilah kami ya Tuhan, karena kadang kami berdiri di atas kebenaran kami. Kami tidak melihat kekuatan Tuhan karena kami berpikir bahwa kami benar. Kiranya dengan peristiwa, dengan keadaan yang terjadi ini, banyak orang khawatir, banyak orang mengalami keadaan yang seperti kehilangan pengharapan. Tetapi terima kasih Tuhan, dengan peristiwa ini, dengan wabah penyakit ini, kami dikembalikan kepada Tuhan. Kalau kami sadar bahwa kami punya Allah yang berkuasa. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan turun dan memenuhi kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan diri kita untuk bersama-sama menerima perjamuan Tuhan. Supaya perjamuan Tuhan ini dapat memberikan sesuatu kemenangan, sukacita, kekuatan bagi kita semua di dalam menghadapi situasi, bukan saja hari ini, tetapi hari-hari besok dan seterusnya. Mari kita siapkan diri kita. Saudara-saudara mempersiapkan apa yang saudara sudah siapkan, supaya kita menghadap Tuhan melalui perjamuan Tuhan dengan hati yang tulus dan benar. Sebelumnya kita menyanyikan sebuah nyanyian. Haleluya. Lihat domba Allah. Lihat domba Allah. Dia sendiri tolonglah. Lihat domba Allah. Kalau saudara sudah memegang roti dan cawan di tanganmu, saya ajak saudara mengangkat tinggi-tinggi sebagai tanda syukur hormat kita atas kasih karunia Tuhan yang hadir dan menyelamatkan kita. Haleluya. Paulus berkata di dalam firman Tuhan ketika mereka menerima perjamuan Tuhan, dia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah roti yang menggambarkan tubuh Yesus, yang membarui, menguatkan, menyembuhkan kita dalam nama Yesus.
Demikian juga saudara mengangkat cawan ini. Haleluya. Dan cawan ini adalah cawan perjanjian aku dengan kamu. Darahnya telah tertumpah untuk menebus kita dari segala dosa kita. Ia mengangkatnya dan memberikannya kepada murid-murid. Menerimanya sebagai keyakinan atas darah Yesus yang menebus kita dari segala dosa kita. Karena cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, sebab setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kiranya cawan yang menggambarkan darah Yesus kita terima dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Terimalah berkat dan anugerah dari Tuhan Allah dan Bapa kita, oleh kekuatan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, memberkati kita semua dari sekarang dan selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati kita semua.